Kali ini kita lagi ada di daerah Sidoarjo nih, tepatnya di daerah Sidoarjo Kota. Dan di depan kita ini adalah perumahan di Mutiara City yang lokasinya itu nggak jauh sama Lipo Mall ya, dan juga dekat sama Tol Sidoarjo. Nah, di depan kita ini adalah klaster terbarunya, namanya itu klaster Modena. Dan nama tipenya itu tipe Onyx, ukurannya 6x12, luas bangunannya 45 meter persegi, dan di dalamnya ada 2 kamar tidur sama 1 kamar mandi. Buat harganya, rumah ini dijual aslinya itu 855 juta, tapi diskon nih, diskon perdana jadi tinggal 822 juta aja. Nah, kalau dari depan, ini rumahnya kelihatan kayak 2 lantai ya, karena kan ini kelihatan tinggi nih sebelah yang sisi kiri. Tetapi ternyata di dalamnya ini rumah cuma 1 lantai aja. Dan kita mulai bahas dari bagian depan ya. Di area carport ini cukup luas ya. Ini carportnya itu sekitar 4,5 meter, 4 meter sampai 4,5 meter. Dimana ini muat untuk 1 mobil dan di sampingnya itu bisa buat taruh motor depan belakang gitu ya. Jadi bisa 2 motor sama 1 mobil. Kalau 2 mobil kayaknya nggak muat sih. Nah, kalau di sebelahnya ini nanti kalian udah dapet taman, dimana tamannya ini udah rapi banget ya. Dan yang kita suka itu area carport sama area tamannya itu nggak ada selisih level, jadinya terlihat kalau dari depan itu rata. Ini yang bikin rumah itu kesannya lebih lebar. Bayangkan kalau si bagian tamannya itu kan biasanya lebih tinggi, itu bakal bikin rumahnya terkesan agak lebih sempit nih di bagian depannya. Nah, kita juga suka nih di area carportnya ini dia lantainya menggunakan lantai keramik yang hitam ini ukurannya 60x60 dan dipaduin sama keramik yang persegi panjang. Jadinya bagian carportnya ini kayak artistik banget ya, kayak ada seninya gitu. Kalau biasanya kan carport itu cuma paving biasa atau keramik yang kotak-kotak 40x40 tapi rata semua. Kalau yang ini dia udah desain carportnya itu punya garis-garis abu-abu dari keramik yang persegi panjang ini. Nah, sebelum masuk ke dalam rumah, kita juga mau ngomong kalau desain rumah ini itu namanya kontemporer ya. Jadi desain kontemporer ini adalah desain modern yang sering kalian lihat kalau di film-film barat gitu ya, kayak yang di tengah hutan atau gimana. Nah, ini tuh kontemporer banget karena terlihat dari kacanya itu yang memanjang dari bawah sampai atas, dan juga kesan atau aksen warna kayu ini itu adalah ciri khas dari desain kontemporer. Sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Nah, kita mulai bahas dari area pintunya dulu. Ini pintunya dia udah pakai pintu solid ya, layaknya rumah mewah pada umumnya. Dan untuk gagang pintunya ini dia udah dikasih smart lock, mereknya dari Onassis, salah satu merek yang sering juga nih dipakai sama developer-developer besar. Nah, begitu masuk, ini kita langsung ketemu sama satu ruangan open space, tapi bedanya kalau biasanya ruangan open space itu kan dari depan sampai belakang. Di sini open space-nya itu melebar, jadi dari kiri sampai kanan. Nah, di bagian kiri dari buka pintu itu kita menemukan satu area ruang keluarga, di mana kalau di rumah contoh ini dia di set punya sofa itu yang bisa 2 seater, atau kalau kalian tambahin dikit itu sofa 3 seater juga masih muat, dan ke depannya itu kan dipasangin TV. Nah, jarak dari sofa ke TV-nya itu kurang lebih sekitar 2,75 meter, di mana itu jarak yang sangat ideal untuk kalian pasang TV. Jadi tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Nah, untuk belakangnya TV kalau di rumah contoh ini kan udah dipasangin backdrop ya. Jadinya kelihatan homey banget karena kan warnanya gelap gitu. Tapi yang bikin highlight di area ini sebenarnya itu adalah pencahayaannya. Karena apa? Karena dia pencahayaannya itu benar-benar dari bawah sampai atas itu benar-benar full banget, bikin baik area ruang keluarga ataupun ruang makannya itu terang banget. Dan nggak cuma dari depan, tapi dia juga dari bagian tengah rumahnya ini ada pencahayaan lagi, nanti kita bahas lebih detail ya. Nah, sebelum geser ke area ruang makan, kita mau tunjukin dulu untuk lantai yang dipakai. Nah, di sini lantainya itu dia pakai granite tile atau bahasa tekniknya itu homogeneous tile yang punya ukuran 80x80. Dan ini kalian bisa contoh banget di rumah kalian. Soalnya biasanya itu lantai granit yang dipakai di rumah pada umumnya itu kan cuma warna krem biasa atau bahkan warna putih polos. Di sini dia pakai warnanya itu abu-abu dengan motif marmer. Biasanya lantai yang model gini kalau kalian cari di toko bangunan harganya memang sedikit lebih mahal. Kurang lebih itu range-nya di angka 150 sampai 175.000 per meternya. Nah,
Kalau kita ke sebelah kiri dari ruang keluarga, ini adalah ruang makannya, di mana masih muat dipasang yang 4 seater, atau kalau kalian butuh cuma 3 seater, 2 seater itu juga masih oke. Cuma nih kalau boleh saran ke kalian, misal kalian beli rumah ini, kalian bisa pasang meja yang bulat. Jadi meja makan bulat itu akan lebih menggunakan space yang lebih sedikit dibanding meja yang kotak atau yang persegi panjang seperti ini. Jadi kalau nanti kalian pakai meja yang bulat itu kursinya bisa 3 atau bisa juga pakai yang 4. Nah, di sebelah dari meja makan itu ada area dapur. Nah, di mana dapurnya ini dia berbentuk L, letter L gitu. Jadi menyiku, di mana satu sisi yang menghadap depan itu ditaruh sebagai kompor. Kenapa kompornya itu ditaruh hadap ke depan? Karena dia deket banget sama posisi jendelanya. Tetapi misal jendelanya itu kalian tutup, ketika masak itu tetap nanti akan kebantu sama si cooker hoodnya ini. Dimana cooker hoodnya itu kalian nggak usah pasang yang punya cerobong. Ini dia langsung diproses di satu device ini, satu cooker hood ini. Udah, kalian cukup beli ininya aja. Kalian nggak perlu pakai pasangin cerobong yang panjang banget sampai atas kayak di restoran gitu. Nah, di bagian sini ini juga bisa ditaruh sebagai area dispenser, lalu area mesin cuci. Meskipun nanti untuk jemurannya itu kalian bisa taruh di area tengah gitu, nanti kalian kasih partisi aja ya, nanti kita bakal jelasin lebih detail. Nah, kalau di sebelahnya meja makan persis, kalian bisa taruh area lemari esnya. Atau mungkin bisa dibalik ya, si dispensernya taruh di sebelah meja makan dan lemari esnya taruh di sebelah area dapurnya. Nah, ini juga ada satu area yang menurut kita cukup menarik, yaitu adalah kamar mandinya. Jujur, ini tuh rumah ukuran 6x12, tapi kamar mandinya itu termasuk besar banget. Karena dia itu panjangnya aja sekitar 2,6 meter. Nah, di sini ini ditaruh satu wastafel, satu kloset duduk, dan satu shower. Di mana semua sanitary-nya itu dia pakai merek American Standard. Salah satu merek yang cukup oke sebenarnya. Tidak terlalu mewah banget, tapi tidak jelek, dalam artian dia kualitasnya masih oke, masih kalau dalam jangka panjang itu masih bertahan banget. Nah, di sebelah dari area shower ini kalau kalian perhatikan ya, dia untuk lantainya udah pinter nih, karena dia dibedain antara bagian kering sama bagian basahnya. Kalau di bagian basah ini dia menggunakan granit atau homogeneous style, tapi yang motifnya kasar, sehingga kalau basah kena air itu nggak licin. Dan juga untuk di sampingnya ini dia disediakan satu cekokan, di mana ini berfungsi sebagai tempat untuk taruh sabun, taruh sikat gigi, dan lain sebagainya. Jadi kalian nggak usah pasang tempat sabun lagi ya yang terpisah gitu. Sekarang kita geser ke area tengah. Di tengah-tengah rumah itu ada satu space kosong yang ternyata dia itu dibikin void ya. Tapi jangan salah, void ini itu dia tertutup di atas ya. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau atasnya atau ruangan void ini bakal kena hujan atau enggak. Karena udah pasti nggak kena hujan karena atasnya itu udah ditutup, dia pakai kanopi dari kaca. Nah, di sini kalau di rumah contoh itu dimanfaatkan menjadi area taman kering. Tapi kalian juga bisa manfaatin ruangan ini itu menjadi area jemur dengan cara kalian nanti bisa pasang pemisah di sini, atau kalian pasang pintu kaca, lalu nanti di bagian situ bisa pakai jemuran yang modelnya pakai katrol gitu. Jadinya bisa hemat space banget dan bermanfaat nih, karena atasnya nanti kan tetap terbuka. Jadi di ruangan tengah ini juga masih bisa dapat pencahayaan. Nah, di sini kan ada dua kamar tidur. Nah, kamar yang pertama ini adalah kamar tidur untuk anak, di mana dia punya dimensi itu cukup besar, 3,5 kali 3, coba dia sedikit terpotong oleh kamar mandinya ini ya. Nah, untuk kamar tidur anak ini dia pakai kasur yang ukurannya 120, masih bisa taruh nakas di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Itu sebenarnya kalau kalian taruh nakas juga masih bisa. Tetapi di sini interiornya itu dia memakai satu area kabinet, di mana itu bisa menaruh lebih banyak barang dibanding satu buah nakas. Untuk lemarinya sendiri, ini lemari 2 pintu sama masih cukup untuk satu meja rias plus ada TV di depannya. Oh ya, by the way, nanti untuk colokan AC kalian udah disiapin ya, tinggal beli AC-nya aja. Tapi yang jadi gong dari rumah ini itu kamar tidur utamanya. Jujur, kamar utamanya ini kalau secara ukuran sama kamar anak tadi sama aja, cuma dia karena tidak kepotong kamar mandi, jadi kelihatan lebih besar sedikit. Tapi bayangin, ini tuh rumah 6x12, 2 kamar tidur. Kamar utamanya itu muat kasur yang ukurannya 200x200. Alias kalau kalian beli di toko, ini sebutannya adalah kasur super king size. Jadi masih di atasnya king size ya.
di mana udah dikasih kasur super king size, sebelah kanan dan sebelah kiri nanti itu masih muat untuk taruh nakas. Jujur kita sering nge-review rumah yang harga 4, 5, 6M sampai 10M sekalipun, hampir tidak ada yang pakai kasur ukuran 200 kali 200. Jujur ini kayaknya baru pertama ya, apalagi harganya di bawah 1 miliar. Nah, di depannya pun ini nanti kalian bisa taruh TV, taruh meja rias atau meja kerja, dan sebelahnya ini dia taruh lemari 3 pintu plus itu nanti di atasnya masih bisa muat kabinet yang ada 4 pintu, 1, 2, 3, dan 4. Oke, gimana nih pendapat kamu tentang rumah tipe Onyx di Mutiara City Cluster Modena ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Fuera Real Estate.